Hukum sholat berjamaah. Di kalangan ulama berkembang banyak pendapat tentang hukum sholat berjamaah. Ada yang mengatakan fardu ain sehingga orang yang tidak ikut sholat berjamaah berdosa. Ada yang mengatakan fardu kifayah sehingga bila sudah ada sholat jamaah gugurlah kewajiban orang lain untuk harus sholat berjamaah. Ada yang mengatakan bahwa sholat jamaah hukumnya fardu kifayah dan ada juga yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Berikut kami uraikan masing-masing pendapat yang ada beserta dalil masing-masing. 1. Pendapat pertama, fardu kifayah, mengatakan hal ini adalah Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Habirah dalam kitab Al-Ifsah jilid 1 halaman 142. Demikian juga dengan jumhur mayoritas ulama baik yang lampau mutaqaddimin maupun yang berikutnya mutaakhirin, termasuk juga pendapat kebanyakan ulama dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah. Dikatakan sebagai fardu kifayah maksudnya adalah bila sudah ada yang menjalankannya maka gugurlah kewajiban yang lain untuk melakukannya. Sebaliknya bila tidak ada satupun yang menjalankan solat jamaah maka berdosalah semua orang yang ada di situ. Hal itu karena solat jamaah itu adalah bagian dari syiar agama Islam. Dalam kitab Rawdatul Talibin karya Imam Nawawi disebutkan bahwa solat jamaah itu hukumnya fardu ain untuk solat Jumat. Sedangkan untuk solat fardu lainnya ada beberapa pendapat, yang paling sahih hukumnya adalah fardu kifayah. Tapi juga ada yang mengatakan hukumnya sunnah dan yang lain lagi mengatakan hukumnya fardu ain. Adapun dalil mereka ketika berpendapat seperti di atas adalah dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasul bersabda, "Tidaklah 3 orang yang tinggal di suatu kampung atau pelosok tapi tidak melakukan solat jemaah kecuali syaitan telah menguasai mereka. Hendaklah kalian berjamaah sebab serigala itu memakan domba yang lepas dari kawanannya." Hadis riwayat Abu Daud 547 dan Nasai jilid 2 halaman atau 106 dengan sanad yang hasan. Dari Malik bin Huwairits bahwa Rasul bersabda, "Kembalilah kalian kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka salat dan perintahkan mereka melakukannya. Bila waktu salat telah tiba, maka hendaklah salah seorang kalian melantunkan azan dan paling tua menjadi imam." Hadis riwayat Muslim 292 sampai 674. Dari Ibnu Umar radhiyallahu bahwa Rasul bersabda, salat berjamaah itu lebih utama dari salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Muslim 650 249. Al-Khattabi dalam kitab Ma'alimus Sunan jilid 1 halaman 160 berkata bahwa kebanyakan ulama Asy-Syafi'i mengatakan bahwa salat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah bukan fardu ain dengan berdasarkan hadis ini. Pendapat kedua, fardu ain. Yang berpendapat demikian adalah Atha bin Rabah, Al-Auza'i, Abu Thawr, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, umumnya ulama Hanafiyah dan mazhab Hambali. Atha berkata bahwa kewajiban ini harus dilakukan dan tidak halal selain itu, yaitu ketika seorang mendengar azan harus dia mendatanginya untuk solat. Lian Mukhtasar Al-Fatawa Al-Masriyah halaman 50. Dalilnya adalah hadis berikut dari Aisyah berkata, siapa yang mendengar azan tapi tidak menjawabnya dengan salat, maka dia tidak menginginkan kebaikan dan kebaikan tidak menginginkannya. Al-Muqni jilid 1 halaman 193. Dengan demikian, bila seorang muslim meninggalkan salat jamaah tanpa uzur, dia berdosa namun salatnya tetap sah. Dari Abu Hurairah bahwa Rasul bersabda, "Sungguh aku punya keinginan untuk memerintahkan salat dan didirikan. Lalu aku memerintahkan satu orang untuk jadi imam, kemudian kami pergi bersamaku dengan beberapa orang membawa seikat kayu bakar menuju ke suatu kaum yang tidak ikut menghadiri salat, atau aku bakar rumah mereka dengan api." Hadis riwayat Bukhari 644 657 2420 7224, Muslim 651 dan apalah hasil hadis ini darinya. Pendapat ketiga, sunnah muakkadah. Pendapat ini didukung oleh mazhab Hanafi dan Al-Maliki sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar jilid 3 halaman 146. Beliau berkata bahwa pendapat yang paling tengah dalam masalah hukum salat berjamaah adalah sunnah muakkadah, sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya fardu ain, fardu kifayah atau syarat sahnya salat tentu tidak bisa diterima. Al-Kharqi dari ulama Hanafi berkata bahwa salat berjamaah itu hukumnya sunnah, namun tidak disunnahkan untuk tidak mengikutinya kecuali karena uzur. Dalam hal ini pengertian kalangan mazhab Hanafi tentang sunnah muakkadah sama dengan wajib bagi orang lain. Artinya sunnah muakkadah itu sama dengan wajib. Silakan periksa kitab Bada'is Sana'i karya Al-Khisani jilid 1 halaman 76. Khalid, seorang ulama dari kalangan mazhab Al-Malikiyah, dalam kitabnya Mukhtasar mengatakan bahwa salat fardu berjamaah selain salat Jumat hukumnya sunnah muakkadah. Lihat Jawahirul Iklil jilid 1 halaman 76. Ibnul Juzzi berkata bahwa salat fardu yang dilakukan secara berjamaah itu hukumnya fardu sunnah muakkadah. Lihat Qawanin Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah halaman 83. Ad-Dardir dalam kitab Asy-Syarhu As-Shaghir jilid 1 halaman 244 berkata bahwa salat fardu dengan berjamaah dengan imam dan selain Jumat hukumnya sunnah muakkadah. Dalil yang mereka gunakan untuk pendapat mereka antara lain adalah dalil-dalil berikut ini. Dari Ibnu Umar bahwa Rasul bersabda, salat berjamaah itu lebih utama dari salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis Muslim 650 249.
As-San'ani dalam kitabnya Subulus Salam jilid 2 halaman 40 menyebutkan, setelah menyebutkan hadis di atas bahwa hadis ini adalah dalil bahwa salat fardu berjamaah itu hukumnya tidak wajib. Selain itu mereka juga menggunakan hadis berikut ini dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasul bersabda, sesungguhnya orang yang mendapatkan ganjaran paling besar adalah orang yang paling jauh berjalannya. Orang yang menunggu salat jamaah bersama imam lebih besar pahalanya dari orang yang salat sendiri kemudian tidur. Lihat Fathul Bari jilid 2 halaman 278. Pendapat keempat, syarat sahnya salat. Pendapat keempat adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum salat fardu berjamaah adalah syarat sahnya salat, sehingga bagi mereka salat fardu itu tidak sah kalau tidak dikerjakan dengan berjamaah. Berpendapat seperti ini antara lain adalah Ibn Taimiyah dalam salah satu pendapatnya, lihat Majmu' Fatawa jilid 23 halaman 333. Demikian juga dengan Ibnu Qayyim murid beliau, juga Ibnu Aqil dan Ibnu Abi Musa serta mazhab Zahiriyah, lihat Al-Muhalla jilid 4 halaman 265. Termasuk diantaranya adalah para ahli hadis Abul Hasan At-Tamimi, Abu Barakat dari kalangan Al-Hanabilah serta Abu Khuzaimah. Dalil yang mereka gunakan adalah dari Ibnu Abbas, Rasul bersabda, siapa yang mendengar azan tapi tidak mendatanginya, maka tidak ada lagi salat untuknya kecuali karena uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah 793, Ad-Durqutni, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Dari Abu Hurairah bahwa Rasul bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat buat seorang munafik adalah salat Isya dan subuh. Seandainya mereka tahu apa yang akan mereka dapat dari kedua salat itu, pastilah mereka akan mendatanginya meski dengan merangkak. Sungguh aku punya keinginan untuk memerintahkan salat dan didirikan. Lalu aku memerintahkan satu orang untuk jadi imam, kemudian pergi bersamaku dengan beberapa orang membawa sikat kayu bakar, menunggu ke suatu kaum yang tidak ikut menghadiri salat, dan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lapas ini darinya. Kesimpulan, setiap orang bebas untuk memilih pendapat manakah yang ada dipilihnya, dan bila kami harus memilih, kami cenderung untuk memilih pendapat menyebutkan bahwa salat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, karena jauh lebih mudah bagi kebanyakan umat Islam serta didukung juga dengan dalil yang kuat. Meskipun demikian, kami tetap menganjurkan umat Islam untuk selalu memelihara salat berjamaah karena keutamaan yang disepakati ulama. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Dia mensahihkan hadis di atas ini dari 3 jalannya.